Mudah-mudahan secepat mungkin dan doa Agustan ini bisa dijawab oleh Allah SWT. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saudara kita Stephen Indra Wibowo meninggal dunia, dan pada saat itu saya belum sempat untuk menyampaikan rasa belasungkawa karena ada banyak kesibukan, belum sempat membuat video, dan baru hari ini baru ada kesempatan ya untuk membuat video. Saya ucapkan turut berduka cita kepada keluarga dan selamat menuju surga yang baru, dan selamat mendapatkan 72 bidadari yang cantik dan jelita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata setelah Stephen Indra Wibowo meninggal dunia, Agustan juga sebenarnya tidak sabar untuk menyusul Stephen Indra Wibowo. Dibuktikan dengan videonya yang diuploadnya di YouTube, Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya lihat channelnya, dia membuat sebuah video di YouTube dengan judul "Kapan Agustan Menyusul Stephen Indra Wibowo?". Dalam hal ini Bapak Ibu bisa disimpulkan bahwa ternyata Agustan ini sebenarnya tidak sabar, ya, pengen secepat mungkin supaya dia dipanggil Tuhan. Kenapa? Mungkin ada alasan tertentu. Saya bisa menduga bahwa yang dipikirkan oleh Agustan ini adalah, yang pertama, dia berpikir bahwa Stephen Indra Wibowo pada saat ini sedang berada di surga, dan Stephen Indra Wibowo sedang bersama-sama dengan bidadari-bidadari yang cantik. Lalu Agustan berpikir, saat ini posisi saya sedang di dunia yang kerjanya tiap hari menghina, mengolok-olok Kristen, mengkafir-kafirkan orang. Sekarang Stephen Indra Wibowo sedang bersenang-senang dengan bidadari-bidadari itu. Kan capek. Akhirnya Agustan mengungkapkan isi hatinya melalui videonya di YouTube. Sehingga dia membuat judul, "Kapan Agustan Menyusul Stephen Indra Wibowo?". Maka secara pribadi saya jawab, mudah-mudahan secepat mungkin, ya. Mudah-mudahan secepat mungkin dan doa Agustan ini bisa dijawab oleh Allah SWT, ya. Mudah-mudahan secepat mungkin, ya, biar secepatnya Agustan bertemu dengan bidadari-bidadari yang cantik itu. Memang luar biasa ini Bapak Ibu. Ya, ini bukan sesuatu hal yang ditutup-tutupi. Ada banyak ustadz-ustadz menyampaikan hal ini melalui ceramah-ceramah mereka. Memang di situ dijanjikan, ya. Dan menurut saya bahwa ini adalah sebuah kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang masuk surga. Ya, ini luar biasa. Jadi kepada saudara saya yang Kristen, saya mau katakan, jangan iri, jangan cemburu, jangan bersedih ketika nanti di surga kita tidak ada hal yang seperti itu. Ketika kita nanti tidak disuguhkan dengan bidadari-bidadari yang cantik, jangan bersedih. Memang surga kita berbeda dengan surganya saudara saya Muslim, ya, saudara kita Muslim berbeda, sangat berbeda jauh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita doakan ya Agustan ini supaya secepat mungkin, karena di situ dia membuat pertanyaan seakan-akan dia bertanya, kapan Agustan menyusul Stephen Indra Wibowo? Maka kita doakan dan kita aminkan, mudah-mudahan secepat mungkin. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya sedikit memberikan gambaran kepada kita ya mengenai seperti apakah surga kita menurut Alkitab, ya. Di Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3, di situ dikatakan bahwa di surga terdapat banyak tempat tinggal, ya. Tuhan Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita yang percaya kepadanya, dan akan menjemput kita supaya kita berada di mana Yesus berada. Itu yang dijanjikan Yesus
di Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3. Yang kedua Bapak Ibu, Rasul Paulus juga menjabarkan sedikit ya kepada kita seperti apa gambaran surga itu. Dia mengatakan bahwa di surga tidak ada daging dan darah, dan yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. Di Mazmur 96 ayat 6 juga dikatakan bahwa keadaan surga seperti tempat yang kudus. Di Wahyu 19 ayat 6 juga dikatakan bahwa di surga ya semua orang dari segala suku, bangsa dan bahasa berkumpul untuk memuji dan memuliakan Allah ya. Jumlah mereka tak terhitung. Mereka bernyanyi dan menyembah Allah tanpa kenal lelah, sehingga suara mereka diumpamakan seperti desau air bah dan deru burung yang hebat. Dan mereka yang berdiri di hadapan tahta Anak Domba semuanya memakai baju putih serta memegang daun palem di tangan mereka. Di Yesaya 65 ayat 23 juga Bapak Ibu dikatakan bahwa di surga manusia tidak akan bersusah payah dengan percuma, tidak akan melahirkan anak dan mati mendadak, karena mereka semua adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Di Yesaya ayat 65 ayat 25 juga dikatakan bahwa di surga juga tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk ya. Di Yesaya 35 ayat 6 dikatakan tidak ada orang cacat, orang tuli, orang lumpuh atau macam-macam penyakit lainnya, karena mereka semua akan disembuhkan ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, itu hanya sedikit saja gambaran yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Juga dikatakan di Wahyu 7 ayat 17 mengatakan bahwa di surga tidak ada air mata, karena Allah menghapus air mata mereka ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti mungkin di video-video selanjutnya nanti saya akan memberikan kepada kita lebih detail ya, seperti apa gambaran surga itu menurut Alkitab yang kita imani pada saat ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan kepada kita, jangan bersedih ya, jangan cemburu, jangan iri hati kalau misalnya nanti di surga kita tidak ada bidadari-bidadari yang cantik ya, karena surga kita berbeda dengan surganya saudara kita umat muslim. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.